Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami tim Dewan Guru dan Staf akan mempersembahkan sebuah kisah drama singkat yang berjudul Siti Masito. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan sama-sama. Ito, sholat. Sudah jam berapa ini? Cepat sholat. Iya ibu, berisik banget sih. Cepat Ito. Iya, bawel banget. Ito, kamu bener udah sholat? Kok cepet banget? Udah bu, mending gak percaya ke anak sendiri. Itu sholat apa naik kereta ekspres? Kok secepat kilat? Nak, ibu ada cerita bagus nih buat kamu. Mau denger nggak? Emang cerita apa bu? Begini ceritanya. Pada zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, terdapat sebuah kerajaan yang dirajai oleh Raja Fir'aun. Raja tersebut hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun ini sang penguasa yang sangat zolim. Ia akan menindas bahkan membunuh siapapun yang tak mematuhi perintahnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Akulah Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada Tuhan selain aku. Wah, hahaha. Ketika itu, Nabi Musa alaihissalam sudah menyebarkan kebenaran bahwa sesungguhnya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai pedoman menjalani kehidupan. Ada segelintir orang yang mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, yang kita kenal sebagai Bani Israel. Salah satu di antara mereka ialah Siti Masito dan keluarganya. Siti Masito merupakan seorang pelayan di istana Raja Fir'aun. Ia menyembunyikan keimanannya karena mengetahui kekejaman Fir'aun jika ia tahu bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Masito sudah bekerja cukup lama di istana Raja Fir'aun. Ia menjadi pelayan istri Fir'aun yaitu Asia. Ia juga menjadi tukang sisir putri Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat apa yang kamu katakan itu, Siti Masito? Itu adalah ungkapan doaku untukmu agar rambut ini sehat dan juga rapi sehingga indah dipandang Tuan Putri. Oh, begitu. Ya Allah! Apa? Kau berkata apa? Nama siapa yang sudah kau sebut itu, Siti Masito? Cepat, katakan padaku. Dialah Allah, Tuhanku dan juga Tuhanmu. Apa kau bilang? Kau tahu kan, Tuhan kita ialah ayahku, Raja Fir'aun. Jangan kau berkata yang tidak-tidak. Cepat, cabut ucapanmu kembali, atau aku laporkan kau pada ayahku. Karena sudah terlanjur ketahuan, akhirnya Siti Masito mengakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu membuat putri Fir'aun marah dan melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kenapa?
Ada apa istriku? Apa ada yang menyakitimu? Ada yang lebih membuatku cemas daripada itu, hai suamiku. Ada apa? Katakanlah istriku. Putri suamiku, putri sudah mengetahui bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini ia sedang melaporkannya kepada Raja Firaun. Bagaimana ini suamiku? Raja Firaun pasti tidak akan membiarkan kita hidup. Ia pasti akan membunuh kita semua. Tenanglah wahai istriku, mungkin inilah saatnya Allah menguji keimanan kita. Apakah kita akan tetap berpegang teguh padanya ataukah mengingkarinya? Di tempat yang berbeda, Putri Fir'aun melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Fir'aun. Ayah, ayah, ayah. Ada apa putriku? Mengapa kau terlihat malas sekali? Pelayan kita, Siti Masyitoh, dia telah mengkhianatimu, ayah. Dia mengakui bahwa dirinya beriman pada Tuhannya Musa. Apa? Benarkah yang kau katakan itu? Benar, ayah. Kata itu keluar dari mulutnya sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan. Pengawal, pengawal, cepat kau bawa Siti Masyitoh dan seluruh keluarganya kemari. Sekarang. Baik, tuanku. Ini dia, Siti Masyitoh dan keluarganya, wahai tuanku. Hei, Siti Masyitoh, kau ini ikut denganku sudah cukup lama. Benarkah yang dikatakan putriku bahwa kau telah menyembah Tuhan selain aku? Benar, Raja. Saya dan keluarga saya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan juga Tuhanmu. Hei, kau tahu kan? Hanya ada satu Tuhan di dunia ini. Ya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan juga bumi. Diam kau, aku muak mendengarmu. Oke, aku akan membebaskanmu, tapi kau harus cepat kembali ucapanmu dan katakan bahwa akulah Tuhanmu. Wah, hahaha. Kau memang rajaku, tapi Tuhanku tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun pun murka hingga memerintahkan pengawal menyiapkan alat untuk membunuh Siti Masyitoh dan keluarganya. Pengawal, cepat kau siapkan kuali besar dan siapkan air mendidih di atasnya. Siap, laksanakan. Bawa suaminya kemari. Jangan! 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 Jangan khawatir istriku, yakinlah kematian ini tak akan menggugurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat, masukkan dia. Allahu Akbar. Sekarang, bawa anaknya kemari. Ibu! 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 Tidak! 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 Jangan anakku! Aku ikhlas, Ibu. Kematian ini tak akan melunturkan keimanan kita kepada Allah. Allahu Akbar! Kini, sisa satu anakmu. Aku
Aku kasih kesempatan sekali lagi padamu. Cepat, katakan bahwa aku adalah Tuhanmu, atau kau akan menyaksikan bayi kecilmu ini direbus hidup-hidup. Siti Masitoh mulai merasa ragu karena ia sangat menyayangi bayinya. Seketika itu pula Allah menunjukkan kuasanya. Allah perkenankan bayi itu untuk membuka mata dan berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku ikhlas dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan untukku. Jika aku harus mati sekarang dengan keadaan terhina, aku rela. Percayalah, Allah telah mempersiapkan tempat terindah untuk kita di surga, dan kita akan bertemu lagi di sana." Dari kejadian itulah Siti Masitoh semakin kuat dengan keimanannya. Ia pun bergerak melangkah sambil memeluk bayinya. Seketika itu pula ia dimasukkan ke dalam kuali bersama bayinya. Nah, seperti itulah ceritanya anakku. Gimana? Luar biasa ya Siti Masitoh dan keluarganya. Mereka sangat berpegang teguh atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski pedihnya mendapat siksaan di dunia. Iya, Bu. Dan tahukah kamu, Nak, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, saat melintasi suatu daerah, tercium aroma yang begitu harum. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Harum apa ini wahai Jibril?" Jibril pun menjelaskan bahwa harum tersebut berasal dari makam Siti Masitoh dan keluarganya yang syahid dalam mempertahankan keimanannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu pengen deh seperti Siti Masitoh, menjadi wanita yang dirindukan surga, bahkan bersama seluruh keluarganya. Bener nih kamu mau. Ibu tahu gimana caranya tanpa kita harus direbus hidup-hidup seperti Siti Masitoh? Hah, iya? Gimana caranya, Bu? Kamu mau kan ibu daftarkan untuk mondok? Qadarullah, ibu baru nemu brosur nih. Ada pondok pesantren di wilayah Poponcol Purwakarta, lagi terima santri baru tahun ajaran 2025. Di pondok itu, kamu akan belajar menghafal Al-Quran. Bahkan pembekalan adab dan karakter bakal kamu dapat di sana. Jadi nilai plus buat kamu daripada di rumah main HP mulu. Hehehe, emang pondok pesantren apa, Bu? Pesantren Cahaya Kolbu. Tahu nggak, Nak? Penghafal Al-Quran itu bisa juga membawa keluarganya untuk masuk ke surga loh. Pokoknya jadi penghafal Quran itu istimewa di mata Allah deh. Wah, jadi bisa seperti Siti Masitoh yang bertemu lagi dengan keluarganya di surga dong ya. Asik, iya Bu, itu mau. Alhamdulillah. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo berkemas. Siap. Demikianlah kisah Siti Masitoh dan keluarganya yang direbus hidup-hidup oleh Fir'aun karena tetap berpegang teguh pada ajaran Allah zaman dulu. Untuk mempertahankan akidah yang kuat, begitu sulit ujiannya, bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Namun sekarang ujian itu tak begitu sulit kita rasakan. Namun kini kita diuji dengan hawa nafsu kita sendiri dan perkembangan teknologi yang seringkali membuat hati hingga lalai dalam berserah diri pada Sang Ilahi. Maka bersyukur kita yang kini berada di lingkungan Pondok Pesantren Cahaya Kolbu dan memiliki nilai plus sebagai penghafal Quran. Selain bisa belajar untuk mengontrol diri dari perilaku tak terpuji, tapi juga bisa membawa bekal diri agar bisa menggandeng keluarga ke surganya nanti, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.